ketika ceramah di gereja itu hanya sekedar seorang murid yang sam'an wa ta'atan kepada guru. Begitu itu karena apa? Ilallah, alallah, minallah. Nah kalau dimaki-maki masih ribut berarti bukan ilallah, ya kan? Ya udah. Kecapean. Sehingga aku pun tidak makan hari malam itu karena menunggu ibuku bangun. Kalau ini jadi amalan yang soleh, tolong buka batu yang menutup gua itu. Satu lagi. Nah ini masih belum bisa. Ini kamu punya amalan apa? Satu lagi ngomong. Suatu saat aku bekerja pada satu kaum. Lalu kemudian karena ada sesuatu hal belum genap hari pekerjaanku itu, aku pulang karena ada anak atau keluargaku yang sakit. Gajinya karyawanku itu tidak diambil. Lalu aku belikan kambing. Bertahun-tahun saya pelihara kambing itu, beranak jadi ratusan kambing. Suatu saat karyawan itu datang kepadaku, minta gajinya. Lalu aku tunjukkan kambing-kambing itu. Karyawan itu marah karena dikira aku menghina. Padahal bukan. Kambingnya sudah beranak jadi banyak. Loh, ini kambingku. Saya katakan iya, bawa semua itu kambingmu yang saya beli dari gajimu yang belum engkau ambil. Lalu kambing itu dibawa semua ya. Kalau ini sebagai amalan yang soleh, amanatu tujari, amanahnya seorang pengusaha kepada bawahannya, maka bukalah batu yang menutup gua ini. Akhirnya 3 orang yang di dalam gua ketutup batu besar itu bisa bebas. Pelajarannya kenapa? Apa? Bahwa amal perbuatan yang baik dan ikhlas itu bisa menjadi sebab terhindarnya bala atau selesainya persoalan hidup. Maka berdoa dengan kebaikan itu dibolehkan. Kalau di sini orang lewat aja bisa ikut ngaji. Yes, I see. Kalau sampai naik gitu, eksklusif Bang ya. Eksklusif. Izin Bang, ada teman dosen agama Hindu Bang. Kemarin ngasih satu bacaan suci lah namanya. Apa saya nggak tahu, tapi siapa Bang? Dia bilang begini balik tulisan itu. Begawan ikhihe, zasron nehihe, nehihe, zirabi nehihe. Bilang ini artinya apa? Kata begawan ikhihe, katakanlah Tuhan itu satu. Zasron nehihe, Tuhan tempat bergantung kepadanya. Nehihe, tidak begini, tidak begitu. Zirabi nehihe, tidak ada yang serupa dengannya. Ternyata ini sama dengan surat Al-Ikhlas. Iya benar. Persis itu. Dan memang di dalam Hindu atau Buddha itu memang menyebutkan siapa nabi yang akan datang, supaya mereka bisa mengenal kita.
kita siapkan koridor, pintu. Silakan masuk pintu yang mana saja untuk mengenal Islam. Jadi bukan eksklusif bahwa agama aja meramalkan nabiku. Jangan menggunakan ayatnya dia. Kalau surat Ikhlas kan tidak berputra dan tidak diputrakan. Kalau ayatnya Hindu itu bukan ini, bukan itu. Karena kalau agama Nusantara itu lebih jelas lagi. Tan ono kinoyo ngopo. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Itu akhir surat Ikhlas. Kan ketika Amba dakwah di gereja dibilang Ustaz kafir, Ustaz kiai kafir, kiai kadal. Kalau nggak begitu nggak ada koridor buat kenalin Islam aja ke mereka. Gitu saja. Loh, padahal kita ini ditugaskan untuk menyampaikan rahmat. Katanya pecinta Nabi. Yes, Dan penugasan Nabi penugasan Allah kepada Nabi rahmatan lil alamin. Lah kalau kita sudah menutupnya dengan kafir, dengan sesat, bagaimana mungkin mereka bisa datang? Maka bukalah pintu-pintu. Barangkali ada yang datang dari pintu-pintu mana. Kesejatiannya kita ini berasal dari Allah, menjadi Nurullah, menjadi Nur Muhammad. Kemudian ketika pecahan Nur Muhammad ini menjadi rohku, makanya kesalahpahaman tentang ini jadilah iblis. Ketika aku tiupkan rohku, maka bersujudlah kamu. Iblis nggak mau. Padahal itu penekanannya pada rohku. Lah ini diketemukan dalam ilmu pengetahuan namanya apa itu? Tadi saya sebutkan apa? Bahwa roh itu, energi itu kuantum. Jadi berhubungan meskipun di galaksi yang jauh tetap berhubungan. Seperti Kaputala, ketika ting maka sana bergetar. Sesama roh aja bergetar, apalagi roh Nur Nabi Muhammad, apalagi roh Allah, pasti makin terasa. Nah inilah yang menyebabkan sebenarnya bahasa kesimpulannya digagapi dengan ketika roh itu dikeluarkan dari pohon sidrat katanya, yang di Sidratul Muntaha atau entah Sidratul Muntaha yang mana, yang di tingkat iliyin atau yang di tingkat ghaibi, kan Allah bisa mengerti ghaib syahadah. Dan di mana letaknya itu keluarnya roh itu junudun mujannadah. Lah karena bareng, keluarnya bareng, rombongan. Maka ketika salah satu dari rombongan itu dipeluk, pasti keras. Lah kesempatan ini kita gunakan, barangkali kembaran roh kita itu beragama Buddha atau Hindu atau kita tusuk dengan nada yang sama, maka akan ketemu. Jadi buka pintu-pintu rahmat itu, sebagaimana Allah membuka pintu-pintu rahmatnya. Jangan kita menutup dan menganggap kebenaran mutlak. Ketika kita menganggap kita yang benar sendiri, yang lain salah, itu bisa terjerumus ke sirikofi itu.
Karena kita merasa benar sendiri. Benar sendiri ya. Sendiri kecil, sendiri tersembunyi ya. Kalau saya bilang begini Pak, orang yang mengatakan apa kalau ke gereja terus dilarang, nggak boleh ke gereja, itu yang orang percaya. Model Abu Jahal begitu. Dulu itu Abu Jahal itu sampai bikin pertemuan sama orang-orang Quraisy Mekah agar jangan sampai mendengarkan Muhammad membaca Quran. Itu udah orang-orang Quraisy itu udah nggak boleh mendengarkan Muhammad baca Quran, Pak. Karena siapapun yang mendengar baginda Nabi membaca Al-Quran pasti masuk Islam. Karena saking ajaibnya. Makanya orang yang melarang masuk ke gereja untuk menyampaikan ayat Allah itu ya udah. Jalan. Sebenarnya saya tidak sedalam itu ketika ceramah di gereja. Itu hanya sekedar seorang murid yang sam'an wa ta'atan kepada guru. Karena Gus Dur ceramah di gereja, saya ikut-ikutan. Tapi setelah ini baru kita mencari dasar-dasarnya. Tapi pada waktu itu saya juga nggak setuju juga. Gus Dur ceramah di ngapain? Karena kalau orientasinya hasil, semua sia-sia. Jadi orang yang ceramah di masjid, di gereja, di vihara, atau di kelenteng atau di mana, orientasinya hasil supaya orang yang diceramai itu masuk Islam, akan sia-sia. Satu lagi Pak. Karena apa? Innal huda Allah. nah, udah itu. Berarti Rasul. Tetapi untuk mengenal huda itu harus ditunjukkan hatinya. Hatinya siapa? Syariat Rasul, hati Rasul. Gitu. Harus ada rasa. Ya. Tetapi kalau sudah disampaikan begitu, kok enggak juga? Ya terserah Gusti Allah. Gusti Allah mau membuat huda apa enggak, terserah dia. Innallaha fa'alul lima yurid kan. Dengan dasar-dasar itu enteng itu. Jadi dimaki-maki orang segitu banyaknya, saya nggak pernah jawab. Dimaki-maki di tulisan, di ini, saya nggak pernah jawab. Nggak bisa ini energi. Karena ketika ditanya, kamu begitu itu karena apa? Ilallah, alallah, minallah. Nah kalau dimaki-maki masih ribut berarti bukan ilallah, ya kan? Ya udah. Kita ini krono Allah, lillahi ta'ala, bukan lillahi nas. Jadi dikatakan macam-macam. Itu kalau ilmunya Gus ilmu Ben Pak. Ben. Jangan Ben. Iya, Ben aja. Iya. Ilmu Ben. Suatu saat ini saya sama Pak Ajun ke Pemalang menghadiri pengajian PKB. Nah, ujung kampungnya itu ada spanduk. Selamat datang Kiai Buta pada pembuka, pada peresmian Partai Kiai Bingung. Nah, Pak Jun itu kurang ajar. Saya tanya, ada apa Pak Jun? Itu orang bikin spanduk nggak sopan, menghina sekali. Ketemu orang kaplang. Terus itu dengar.
Lah mbok wis ben to Jun, wong memang pincek tenan. Kalau itu sulit ben. Lah mbok wis ben to Jun, wong aku ya memang pincek tenan. Jadi kalau Gus Dur ceramah di panggung itu kayak di Kudus itu, siapa namanya? Rawani. Bukan. Kiai bukan yang masih hidup pada waktu itu masih hidup. Yang lain Kiai Torekan, Kiai ini sudah mati semua. Kiai siapa gitu, senangannya bal-balan bersama bupatinya. Ceramah itu ilahi. Terus dijawab sama jamaah. Yakin ini cara saya untuk mengerti. Yang datang banyak apa sedikit ya jawaban sampaian itu. Ternyata jawabannya banyak gini yang datang. Ada berapa Gus kira-kira Gus ini? 19.000 aku. Wah sampai nambah-nambah itu. Abdullah. Angel jenengan nek ketemu gampang lho padahal. Abdullah Solkeh. Betul salam bakti. Basal Mahfud, Abdullah Salam, Manafe, bakti. Iya ono. Karena seperti ini. Iya kok. Kadang-kadang itu lali. Cakap itu dengan apa? Langsung ya. Itu kayak Lah sekalian Mas Sofirin yang punya ilmu-ilmu itu coba. Kalau di pondok dulu kan kitobah. Ya kita anggap aja kitobah. Siapa yang mau berani sampaikan. Untuk latihan ngomong. Salah nggak apa-apa. Istihad itu salah dapat pahala satu. Dulu kan Sofirin nggak pede juga. Tak paksa, sampai akhirnya pede juga. Masya Allah.